Oke, I'm sure argumentative essay is not something new. Sebenarnya juga kalian pasti sudah tahu ya bentuk argumentative essay ini gitu. Cuman what is it? You just need a refreshing gitu ya. Argumentative essay yang seperti apa. So, just like the name, so this is argumentative essay. Dan the essay, the topic that you discuss in the essay should be the topic in your final test presentation. Jadi nanti jangan bikin beda ya. Kalau kamu mau apa namanya presentasinya tentang A, berarti nanti argumentatif esainya juga tentang hal yang sama gitu. Jadi sebenarnya kamu satu kali kerja tapi dua produk. Yang satu speaking di presentasi, yang kedua adalah writing. Writing itu bentuknya essay ya. Oke. Nah, untuk argumentatif essay, karena namanya saja sudah argumentatif, berarti pilihan topiknya juga sebaiknya yang argumentatif. Argumentatif itu seperti apa? Kalau sebelumnya kalian mempresentasikan topik secara umum, ya secara umum saja topiknya. Jadi misalnya nih, kalian tadi saya bahas ya dari yang hari ini ya. Nah, yang hari ini misalnya bicara tentang tadi, oh yang sebelumnya. Oh, kelompok yang terakhir deh yang paling dekat yang masih diingat. Oke. Misalnya bicara tentang electric car. Electric car itu umum ya. Kalau misalnya kita bicara tentang natural disaster itu umum. Kalau kita bicara tentang let's say pandemi itu umum. Kalau kita bicara tadi hari ini bicara apa ya? Pandemi satu lagi. Oh, bicara tentang kolaboratif brand itu juga umum ya. Nah, belum bisa dibuat sebagai argumen. Kalau mau membuat jadi argumentatif essay, you have to narrow down the topic. Topik yang tadi kamu sudah pilih atau yang kemarin-kemarin kamu sudah pilih itu harus dibuat jadi spesifik. Semakin spesifik sehingga kamu punya yang namanya argumen. Ya, ini ya. Nah, untuk membuat argumentatif essay, ya, membuat argumentatif essay itu ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Pertama, ya, you have to investigate the topic karena tidak mungkin kita bisa punya pilihan, ya, pilihan topik itu tanpa meyakinkan lebih dulu bahwa apa yang mau misalnya argumen kita tuh benar gitu ya. Kalau kamu berargumen dengan teman kamu kan nggak mungkin bilang misalnya, kok bisa bilang begitu? Ya kata saya, nggak bisa seperti itu. Kamu harus yakin. Berarti kalau kamu harus yakin, kamu harus cari dulu informasinya. Misalnya seperti tadi, topik tentang electric car. Posisi, menurut kamu, argumen kamu apa? Misalnya kalau saya, my argument, Indonesia is not ready for electric car. Indonesia belum siap dengan mobil elektronik. Itu sementara. Saya harus cari dulu beneran nggak tidak siap. Ya, tadi grup 18 juga kan udah bilang ininya belum ada, charger portnya belum ada, kalaupun ada belum tentu cocok dan lain-lain. Nah, itu kan hasil investigation. Setelah saya lihat oh ternyata ininya belum ada, belum bisa bla bla bla. Oke, saya yakin ya. After I investigate it, ya, then I can be sure that Indonesia is not ready for electric car. Oke, gitu ya. Nah, setelah kita dapat, we collect, we evaluate. Tadi tuh we evaluate, benar nggak sih seperti ini? Apa namanya datanya benar atau tidak? Kemudian bagaimana ya kira-kira asumsi saya? Setelah kamu dapatkan, nah tadi kan saya bilang ternyata setelah saya lihat sana sini, baca sana sini, ternyata ya saya menentukan posisi bahwa menurut saya, ya in my opinion, Indonesia is not ready for electric car. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, oke. Jadi kamu harus mulai apa namanya membanding-bandingkan, mencari support ya, mencari support kira-kira apa yang perlu di apa namanya apa yang perlu kamu jadikan
alasan. Nah, gitu. Ibaratnya jadikan alasan. Kalau kita punya pendapat, harus ada alasannya kan? Nah, alasannya tidak bisa kata saya, feeling, dan lain-lain. Alasannya harus dicari. Makanya kamu butuh support. Sama seperti summary response essay semester lalu. Oke. Bentar nih kayaknya udah ada ininya. Ya. Oke. Nah, arguing itu sebenarnya bukan hal yang baru. Kita sering kok beradu pendapat ya. Oke, sama seperti kamu dengan teman kamu sering beda pendapat. Itu sebenarnya arguing. Dan arguing itu kalau ditulis ya, ditulis dengan benar jadinya argumentative essay. Okay, I give you an example or illustration. Okay, I need two students. One will be Bob, one will be Susie. Who wants to be Bob? Ada yang mau coba jadi Bob? Can I, Miss? Okay, of course. The other one, Susie. Who wants to be Susie? Susie. Can I, Miss? Okay, of course. Yes. You may start. Bob and Susie. Okay, Bob, Okay, you Miss. may start. Yes, Michael and Nurul. Okay, Miss. Bob, that was a lame movie. Susie. Why? Susie bengong. The special effects were bad. The monsters were obviously fake. Obviously fake. I thought the movie was good because the acting was believable. In the bad response, okay. You are an idiot. In good response. Yes, the acting was good. Yes. Itunya nggak usah dibaca. Okay, Miss. Yes, the acting was good, but the horrible special effects were too distracting and caused some awkward moments. Okay, thank you. Yes, thank you, Nurul and Michael. Okay, so this is an example of arguing in everyday life. Ya, sama kan seperti ini. When we watch a movie, for example, we after that we comment. Ya, we give comments. That was a lame movie. Nah, itu namanya claim. Claim itu artinya apa? Pendapat kamu, positioning kamu. Ya, pendapatnya dulu. Menurut saya apa? Itu filmnya jelek banget, payah. Why? Harus ada alasannya. Kenapa? Reasons or the arguments. The special effects were bad. The monster were obviously fake. Nah, ini kan alasan. Alasan dari pendapat kita. The reasons for the claim, the arguments for the claim. And then we have to remember that not everybody have the same feeling as we are, ya. Kita pendapat semua orang kan belum tentu sama. Ada yang berpendapat sebaliknya, just like Susie. I thought the movie was good because the acting was believable. Okay. Nah, it is called counterclaim. Orang yang pendapatnya berseberangan atau berbeda dengan kita, itu tetap harus di-acknowledge bahwa kita tahu ada orang yang punya beda pendapat. It's impossible in this world that only us have opinion and everybody feel the same way as we do now. Ya, jadi nggak mungkin itu. Pasti ada yang punya beda pendapat. Then it becomes the counterclaim. Ya. Okay. Susie said, I thought the movie was good because the acting was believable. Oke, Susie berbeda pendapat. Boleh sih komen, you're an idiot. Tapi yang ini nggak boleh masuk di essay kamu ya.
Nah, yang boleh masuk yang bawahnya. Okay, yes, the acting was good, but the horrible special effects were too distracting and caused some awkward moments. Okay, it is called refutation. Apa tuh refutation? Refutation adalah when we acknowledge that the counterclaim, ya, bahwa ada orang berbeda pendapat, kita tahu ada yang beda pendapat. Tapi kita harus membuat orang yang berbeda pendapat itu berpikir sebaliknya. Ya, berpikir sebaliknya. Caranya bagaimana? Ya itu tadi. Pertama-tama kita seperti setuju. Iya sih, aktingnya bagus. Tapi, nah tapinya itu tuh. Tapinya itu adalah the way you, what is it? You make those who are in the opposition go back to have the same opinion as you do. Oke, jadi seperti kamu pendapatnya. Sama saja seperti kalau misalnya orang bilang counterclaim ya, untuk counterclaim misalnya saya bilang instant noodle is healthy. Oh, orang kan pasti banyak yang nggak setuju, ya kan? Kayak kamu juga mungkin nggak setuju. Pasti akan kasih counterclaim, no, it's junk food, it's not healthy. Oke, refutationnya gimana? It is not. What is it? If you just consume the instant noodle, it is not healthy. But atau however, if you add vegetables and if you add some meat, fresh meat with egg, then it becomes nutritious. Ya kan? Jadi mau tidak mau orang yang tadinya berbeda pendapat akan sama pendapatnya dengan kita. It is called refutation. Jadi itu ya namanya refutation. Nanti kita kembali lagi ke sini. Nah, untuk membuat argumentation, it should be logic based ya. Yang namanya argumentasi itu atau argumentative essay, it should be based on our logic. Orang nggak akan ada yang percaya kalau alasannya tidak masuk di logika. Okay, so you have to create. Oh sorry. It should be logic based. Nah, untuk bisa membentuk sesuatu menjadi logic based, we have to prove. Harus ada bukti. Kayak tadi alasan. Kok bisa bilang begitu? Alasannya apa? Tahu dari mana? Ya kan, kalau misalnya kamu misalnya seperti tadi ya. Kalau sudah ditambahkan sayuran kan sehat. Ini tahu dari mana segitu cukup? Itu paling 3 gram dan lain-lain gitu ya. Kita harus memberi bukti sama waktu ketika kamu membuat summary response essay. You have to prove. Provingnya pakai apa? Ya pakai support, either in form of logical reasoning, examples, atau pakai hasil penelitian. Gitu. Jadi makanya nanti ada support, harus ada support. Nggak bisa cuman kita saja berargumen ya gitu. Ini begini, tidak ada support, tidak ada kutipan, tidak ada apa-apa. Gitu. Kalaupun istilahnya itu benar, nah itu cuman argumen kamu saja, gitu, pendapat kamu aja, personal, ya, tapi tidak kuat. Nah nanti nilai plusnya ya, jadi essay yang argumentatif essay yang baik, yang ada nilai plusnya ya gitu, yang dapat nilai plus adalah yang bisa kasih support. Bisa kasih support. Nah, support itu juga kan sebenarnya kalian sudah pelajari ya semester lalu di summary response essay. Oke, to create arguments, you must have this. Harus ada ini nih. Pertama, harus ada yang namanya arguments atau claim, ya. Arguments atau claim. Now, an argument states a claim and support it with reasons and evidence from sources. Nah, itu kan seperti yang tadi saya bilang ya. Nah, klaim itu apa? Klaim itu pendapat kita, pendapat umum. Kayak tadi saya pendapat umumnya apa? Indonesia is not ready for electric car. Itu pendapat umum. Ya. Atau misalnya pendapat umum saya
pendapat umum saya misalnya kayak seperti tadi, instant noodle is healthy. Itu pendapat umum saya. Ya. Nah, pendapat saya harus diberikan alasan. Oke. Reasons and evidence from sources. Reasons-nya apa? Reasons itu adalah si argumen ini. Reason ini yang nanti jadi body paragraph. Kalau kamu punya 3 alasan, berarti kamu punya 3 argumen. Berarti nanti jadi 3 body paragraph. Setiap paragraf tidak boleh isinya hanya alasan. Alasan harus diberi bukti. Tuh. Buktinya dapat dari mana? From sources. Buktinya berupa apa? Yang tadi tuh. Buktinya nih yang ini. Nih, buktinya boleh berupa logical reasoning, example, atau hasil penelitian, statistik, dan lain-lain. Boleh. Ya, from sources. Sourcesnya dari mana? Journals, magazines, newspaper, news, ya, etc. Nah, setelah kita punya klaim, punya alasan, sudah punya bukti ya, jadi tiga-tiganya kita punya. Berikutnya, perhatikan juga seperti tadi, orang yang punya pendapat berbeda or the counter arguments. Counter argument is an argument that stand in opposition nih, yang beda pendapat dengan kita. Gitu. Nah, we have to acknowledge that some people have different opinion. Orang tuh boleh kok punya beda pendapat. Dan kita tahu pendapat orang tuh nggak sama kita. Nah, itu yang kita sebut counter argument. Kita tahu pokoknya pendapat dia tuh apa. Pendapat berbedanya tuh apa. Setelah ada counter argument, siap-siap. Counter argument harus dibahas ya, dikembalikan dalam bentuk refutation. We have to make it reverse gitu ya. We have to reverse it, dibalik lagi gitu. Kalau tadinya nggak setuju, saya akan buat kamu jadi setuju. Nah, gitu tuh. Bikin buat jadi setujunya dari mana? Dengan refutation nih. What is refutation? We disprove the opposing arguments. Oke, jadi kita kita sampaikan gitu kita bahas argumennya, kalau perlu kita kasih bukti, beri bukti. Kalau ada evidence gimana? Oh, itu lebih baik. Jadi ini tetap pakai evidence nggak apa-apa di bagian sini, di bagian refutation. Tambahkan. Jadi bukan asal kita yang ngomong loh bahwa itu tuh nggak sehat. Ada kok expert juga yang bilang bahwa bukan cuman kita loh yang bilang bahwa itu sehat. Expert juga ada kok yang bilang bahwa instant noodle sehat-sehat aja. Misalnya. Ya. And it's an important skill. Penting loh ini. Kebanyakan tidak semua students ya setelah membuat argumentative essay ini punya refutation. Enggak semua punya refutation ya, berdasarkan pengalaman saya mengajar ini. Oke. Kadang-kadang ada yang refutationnya maybe forget ya, mungkin lupa. Mungkin juga tidak tahu cara reversing the counter arguments itu seperti apa. Oke, padahal ini penting because it is how a writer successfully convince an audience of the validity of his or her own arguments. Kalau kamu bisa punya counter refutation yang baik, it's a plus. Kenapa? Membuat orang yang tadinya berseberangan jadi sama dengan kita tuh nggak gampang. Berarti argumennya harus convincing sekali. Ya, refutationnya tuh harus convincing. Nah, kalau kamu bisa buat itu, okay, that's the best. Gitu ya. Artinya paling tidak kamu sudah berupaya to convince the people who have the counter arguments to change their opinion. Gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke organisasinya.
Untuk membuat argumentative essay, kalian harus punya 3 bagian paragraf. Introduction, body paragraph, and conclusion. Ya. Sama seperti summary response essay last semester, di introduction you must have thesis statement. At the end, you also have conclusion. Ini sama, nggak masalah. Ada perbedaan sedikit sih gitu ya, tapi secara umum sama. Nah, di bagian body paragraph juga sebenarnya sih tidak terlalu berbeda ya, tapi memang ada format yang harus disesuaikan. Nah, in the body paragraph, you have to construct the topic sentence, and then you have to give the main points ya. Okay. And you have to counter the opposition. Okay. Jadinya di dalam satu, saya langsung ke sini aja. Oke, okay. Kita mulai dari yang pertama, introduction. Ya, introduction. Nah, untuk introduction, okay. Introduction-nya di bagian awal, kalau misalnya summary response essay kan kita tulis ya, gitu. Jadi itu tulisan siapa yang kita respon, ya tulisan siapa yang kita respon, summary dia apa, gitu kan ya last semester. Nah kalau di bagian argumentative essay nggak perlu, kalian cukup perkenalkan topiknya, berikan konteksnya. Okay, so we introduce the readers with the topic or with the context of your paper. Setelah itu give thesis statement. Thesis statement harus ada. Thesis statement is the last sentence of the argument of the introduction. Ya, kalimat terakhir di paragraf pertama. Kalimat terakhir di paragraf pertama tuh thesis statement. Singkatnya tuh thesis statement tuh apa sih? Thesis statement tuh kayak preview. Nanti di badinya kamu mau bahas apa? Gitu ya. Jadi ibaratnya, kalaupun saya baca tulisan kamu hanya sampai paragraf pertama, saya tahu di bagian badinya kamu mau bahas apa. Gitu ya, that is thesis statement. Kemudian di bagian body, belum di bagian body. Nah, ini kan pertama kita memperkenalkan topik ya, memperkenalkan topik to the audience. Nah, cara memperkenalkan topiknya juga bermacam-macam, sama saja ketika kamu memulai presentasi. You can start from personal anecdote. You can use example or hypothetical things ya, jika umpama gitu ya, berandai-andai saja, questioning, quotation, shocking statistics, or maybe striking image. Tapi mungkin ini nggak umum sih ya kalau itu. Oke, ini boleh di leave. Nah, kalian boleh menggunakan bentuk yang lain. Saya nggak mau yang begitu, mau sederhana saja menjelaskan. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting konteksnya jelas. Ya, yang konteksnya jelas dan berhubungan dengan thesis statement-nya. Thesis statement adalah kalimat yang paling penting. Biasanya saya cari tuh thesis statement-nya. Ya, kalau nggak ada thesis statement-nya berarti satu elemen hilang di dalam paper kamu. Oke, nah biasanya thesis statement itu seperti tadi saya bilang, thesis statement itu menjelaskan apa nanti yang akan ada di body, gitu ya. Kenapa? Main idea of the paper. Kenapa? Karena kan informasi pentingnya kenapa saya setuju nggak setuju kan adanya di bagian body ya. Nah, gitu. Makanya di awalnya kita berikan yang namanya thesis statement. It also answers the question, what am I trying to prove? Saya mau membuktikan apa sih? Nah gitu, jadi ada hubungannya antara claim dengan informasi di dalam body. Karena kan di dalam body itu adalah arguments ya, gitu, reasons with supports. Nah gitu, jadi itu untuk membuktikan apa? Oke. Thesis statement, it doesn't have to be a factual statement. Tidak harus berupa pernyataan tentang fakta. Tetapi thesis statement itu lebih merupakan claim that has to be proven throughout the paper. Jadi thesis statement-nya berupa claim. Berupa claim.
Pernyataan kamu tuh apa? Posisi kamu di mana? Itu. Ya. Jadi meskipun saya hanya menyatakan bahwa instant noodle is healthy, selama di bawahnya saya bisa buktikan dengan baik, itu klaim. Ya, klaim ini, ya, pernyataan ini, posisi ini nanti dibuktikan di dalam body, disupport di dalam body. Ini kurang lebih sama. Kita langsung pindah ke yang berikutnya. Nah, body paragraph ya, body paragraph itu dibuat berdasarkan klaim yang sudah ditentukan tadi di introductory paragraph. Jadi jangan di thesis statement kamu pernyataannya A, di bagian body introduce-nya B gitu ya, jangan. Oke, jadi supportnya itu B atau reasons-nya itu B, enggak. Harus sesuai. Oke, kemudian we organize it in form of paragraphs ya, paragraphs dengan topic sentence. Oke, di dalam setiap paragraf. Topic sentence-nya berupa apa? Topic sentence-nya tuh berupa reason. Ya, topic sentence-nya tuh berupa reason. Reason. Jadi kalau misalnya saya bilang tadi instant noodle is healthy, alasan pertama apa? Alasan kamu yang pertama apa? Gitu. Oh, alasan pertama itu karena bisa dikembangin dengan sayur-sayuran, ya, dengan makanan yang sehat dan segar, sehingga menjadi jadi sehat. Oke. State that in one sentence, ya. Jadi alasan pertama, jadi tuangkan alasan pertama dalam bentuk kalimat, dan kalimat itu yang akan jadi topik sentence paragraf tersebut. Gitu. Yang lainnya apa? Diberi supports. Gitu ya. Jadi isi yang lainnya sama seperti summary response essay, kamu silakan beri support untuk mendukung topik sentence atau alasan pertama kamu. Oke. Nah, body paragraph itu sebaiknya tidak satu, gitu. Sesuaikan dengan jumlah alasan. Kamu punya alasan berapa? Misalnya, I have 2 reasons. Berarti kalau 2 alasan, berarti nanti akan jadi 2 paragraf di body. 2 paragraf di dalam body. Kalau kamu punya 3 alasan, berarti kamu akan punya 3 paragraf di dalam body. Kalau punya 10 gimana? What about if I have 10? Well, don't use all, don't be greedy ya. Jangan 10 ntar paragrafnya banyak amat gitu ya. Cukup 2 atau 3 saja. 3 itu udah maksimal. Gitu ya. Oke, pilih 3 yang paling kuat atau pilih 2 yang paling kuat. Nah, kemudian nanti paragrafnya jangan lupa. Body paragraph itu sebaiknya diurutkan. Kamu boleh mulai dari yang general ke spesifik, dari yang paling penting ke paling nggak penting, atau dari weakest claim to the strongest claim. I personally prefer this. Kalau buat saya pribadi, lebih baik kamu atur argumen kamu mulai dari yang paling lemah sampai yang paling kuat. Kenapa begitu? Karena semakin lama kamu semakin kuat gitu. Kalau di awalnya kuat, nanti belakangnya lemah di bagian kan sebelum kamu masuk ke conclusion kamu harus counter argument ya, harus acknowledge the counter argument, nanti bikin refutation. Nah, nanti di dekat yang refutation kamu argumennya malah weak. Nah, kurang bagus. Tapi kalau argumen kamu justru paling kuat di situ, ke refutationnya itu semakin meyakinkan. Gitu ya. So please arrange the arguments into this order ya, sesuai dengan urutan ini. Oke. Jadi diatur. Nah, setelah kita jelaskan di dalam body ya, alasan kita, support kita, bukti-buktinya, jangan lupa berikutnya tambahkan 1 paragraf that mention about the counter arguments. Ya, counter arguments. Counter argument yang mana? Itu yang tadi yang orang berseberangan dengan kita. Ya. Addressing claim of the opposition is an important component in building a convincing argument.
Ya, remember, to have convincing argument, it doesn't mean that everything should be in accordance with your opinion. Itu nggak real. Kenapa? Tidak semua orang di dunia ini punya pendapat yang sama. So to make it convincing, justru kita harus lihat dari berbagai sisi. Nih, multiple sides. Lihat dari sisi sini, lihat dari sisi sana. Oh, ternyata memang ada kelemahannya. Gitu ya. Nah, kalau kalian sudah bisa lihat dari semua sisi dengan menyebutkan juga counter argument, so it means it shows that you have considered other point of view. Tuh, kita berarti lebih objektif, kita nggak spesifik, nggak selfish, cuman mau yang ada di kepala kita aja, no. Other points are valid ya. Kadang-kadang points of view yang lain itu juga valid and reasonable, make sense kok. Ya, make sense. Justru kamu akan lebih objektif kalau punya counter argument. Terus kalau sudah punya counter argument, ya jangan takut. Jangan takut misalnya, saya nggak mau pakai counter argument atau nggak mau pakai refutation ya. Soalnya nanti argumennya jadi kurang kuat. No. Gitu. Ya. By conceding some of your opposition's concern, it means you demonstrate the respect for their opinion. Kita harus menghargai pendapat yang lain, gitu. Jadi caranya bagaimana kalau ada counter argument? Ya buat saja jadi refutation yang tadi ya. Buat refutationnya, oke. Nah refutationnya tadi tinggal dibalik. Nanti saya beri contoh setelah ini ya. Nah, jangan lupa untuk memperkuat argumen kamu, gunakan research. Researchnya nggak usah research yang yang terlalu besar. No, researchnya dengan kamu cari support sebanyak-banyaknya ya, showing that it is not you or it's not just your personal opinion, but there are supports from the expert stating the same thing as your opinion. Itu akan menunjukkan bahwa you try to prove your arguments nih. Support itu membuktikan bahwa kita bisa kok membuktikan bahwa saya tuh nggak asal ngomong loh. Argumen saya jelas. Gitu ya, dasarnya jelas. Dasarnya dari mana? Ya tadi, semua support itu, semua evidence tersebut. Oke, setelah itu kita conclude. Silakan disimpulkan. Conclusion. Nah, ini juga. Conclusion sebenarnya sederhana. Cuman kadang-kadang yang sederhana itu tidak mudah gitu ya. When in conclusion, you just have to restate. Ya, you have to restate. Jadi sampaikan lagi apa yang sudah dituliskan di body secara singkat ya, intinya saja. Secara singkat intinya saja ya, dalam bentuk kalimat, let's say 2 or 3 sentences itu sudah cukup. Ingat ya, conclusion jangan lebih panjang dari body atau jangan lebih panjang dari paragraf di body. Namanya juga sudah concluding. Dan yang harus diingat, ini nih yang kadang-kadang lupa. Di bagian conclusion tiba-tiba menyebutkan hal baru. Jangan. Ya, avoid raising new claim in your conclusion. Udah conclude nih, udah mau nutup gitu. Udah mau nutup, jangan buka lagi argumen baru. Ya, jadi bagaimana concluding. Oke. Nah, kalau misalnya yang maju duluan nih misalnya ya, yang saya bilang minggu depan kan kamu meet test. Terus habis itu sudah langsung masuk ke sesi pertama setelah UTS, sudah langsung harus presentasi. Gak ada waktunya, Miss. Oke. Ada option ya, ada option. Optionnya adalah kalau kamu mau tetap menggunakan topik yang sama dengan summary response essay-nya boleh. Nah, berarti summary response essay-nya kamu modifikasi jadi argumentative essay, ya. Nah, kalau misalnya kemarin topik saya sudah dibahas yang summary response essay-nya sudah dibahas jadi topik kelompok waktu UTS, atau saya tidak suka topik tersebut, ya sudah, mau nggak mau kamu harus cari yang baru. Ya, harus cari topik yang baru. Sebentar, mana ya?
Oh iya dia. Ya. Nah, tapi simpelnya kalau misalnya kamu merasa bahwa kayaknya saya nggak cukup waktu, nah kamu boleh kok gunakan dari summary response essay yang sudah dibuat. Ini saya beri contoh. Ya, cara memodifikasinya seperti apa. Again, it goes back to you ya, pendapat masing-masing saja. Kalian tetap mau pakai yang ini atau mau yang lain. Oke, nah on the right, ya, on the right, this is summary response essay. On the left, this is summary response essay. Oh, sorry. Left summary response essay. On the right, it's argumentative essay. Oke, nah kita udah punya nih yang di sebelah kiri. Ya, ini kalian udah punya nih semester lalu. Asal filenya masih ada ya, jangan filenya udah hilang atau filenya udah nggak nyimpen. Nah, kalau itu mau nggak mau dari nol deh, gitu ya. Oke, nah kalau misalnya kamu mau buat dari yang sudah ada, kalau misalnya intro, summary response essay kan isinya sources ya. Kamu dapat artikelnya dari mana, judulnya apa, sebutkan nama penulisnya. Nah, karena di argumentative essay kita tidak merespon, informasi dari artikel tersebut boleh dibuang. Jadi source, summary boleh dibuang karena ini milik artikel yang direspon. Sedangkan di argumentative essay kita tidak pakai itu. Kita it's pure our own opinion. Nah, dua bagian ini di bagian awal boleh kamu ganti dengan topik acquaintance. Kamu boleh memperkenalkan topik kamu. Ya, kamu carilah bagaimana cara menjelaskan konteks yang kamu bahas ini. Nah, di sini ada thesis statement, di sini ada thesis statement. Sama kan? Tinggal disesuaikan saja. Kalau sebelumnya thesis statement-nya menyatakan pendapat kamu terhadap artikel yang ini. Nah, yang ada berbau-bau artikel yang mau direspon, kamu modifikasi aja kalimatnya. Jadi ini benar-benar thesis statement. Thesis statement itu isinya klaim ya. Klaim kamu apa? Oke, klaimnya apa? Kalau misalnya klaim kamu klaim kamu kayak tadi ya, misalnya Indonesia is not ready bla bla bla. Oke ya, ditulis di situ tuh di bagian thesis statement-nya. Oke. Nah, bagian berikutnya kalau di summary response essay itu adalah body ya, nih body. Nah, gini. Kalau misalnya kamu punya argumennya 3, kamu punya 3 paragraf kan gitu. Sama saja di argumentative essay. Ya, cuma ada yang diubah. Biasanya kalau misalnya di argumentative di summary response essay itu kan kamu pertama kali kamu menyatakan dulu kan ya, si author itu pendapatnya apa. Terus kamu tulis counter argument kamu. Counter argument yang pertama apa, ya. Baru support. Nah, argumen dari author ya yang di sini boleh kamu buang. Ini dibuang. Langsung masukkan saja counter argumentnya, kalimatnya dimodifikasi. Karena biasanya kalau misalnya counter argument itu kan berbeda dengan si A gitu ya. Si A tuh si penulis aslinya. Nah, yang bagian itunya kamu buang. Atau itu adalah hanya argumen itulah yang kita pakai ya. Oke, slide-nya masih kelihatan nggak? Masih, Miss. Masih, oke. Tunggu sebentar. Oke. Nah, supportnya boleh dipakai support yang lalu yang di summary response essay. Kalau misalnya menurut kamu masih layak dan masih bisa dipakai ya. Kalau kamu mau ganti, mau cari yang lebih kuat boleh gitu. Tapi konstruksinya sama kok, sama-sama support. Kemudian kerjakan hal yang sama di body berikutnya, tergantung kamu punya body berapa. Nah, tambahan lagi, di dalam argumentative essay, kamu punya tambahan 1 paragraf di bagian body yang namanya refutation. Kalau refutation itu di dalam summary response essay nggak ada. Tapi di argumentative essay ada. Nah, kamu tambahkan 1 paragraf tentang refutation. Refutation itu apa? Refutation itu yang isinya counter argument tadi.
orang yang punya, kamu acknowledge orang yang punya pendapat lain dan kamu sampaikan ya, kamu kembalikan dia supaya pendapatnya jadi sama dengan kamu. Terakhir conclusion. Nah, conclusion yang sebelumnya itu bisa kok kamu pakai ya. Di summary response essay, bisa dipakai di argumentative essay. Paling kamu sesuaikan saja kalimatnya supaya tidak kelihatan bahwa itu menyetujui atau tidak setuju terhadap orang lain. Jadi ini pure opini kamu atau pendapat kamu. Oke. Nah, bentuknya kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu. Any question? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke sini. Ini saya beri contoh satu lagi. Nanti saya masukkan di Teams ya, di bagian files. Jadi kamu nanti bisa lihat sendiri di situ materinya. Oke, tunggu. Sorry, bentar. Oke, sudah kelihatan ya. Ini contoh outlining. Nah, contoh outline-nya. Oke, untuk argumentative essay. Nah, pertama. Ini kebetulan ada contoh. Ini contohnya exercise ya, tapi kamu paling tidak saya jelaskan gambarannya saja. Nah, pertama kita punya dulu yang namanya claim. Ya, namanya claim. Nah, klaimnya di sini sebagai topik, klaimnya adalah mandatory physical education in school. Jadi pendapatnya adalah bahwa di sekolah tuh harus olahraga, ya harus ada pelajaran olahraga. Nah, di bagian awal kita introduction ya, paragraf pertama kita jelaskan gitu tentang di sekolah tuh pelajarannya apa aja gitu ya. Ada matematika, ada PPKN, bahasa Indonesia, bla bla bla. Oke, saya tuliskan semua gitu. Nah, kemudian mengerucut pada pembahasan tentang pelajaran olahraga gitu ya. Karena tidak semua orang tua tuh pelajaran olahraga kan seperti itu ya, kayak cuman main-main doang gitu ya. Cuman ganti baju olahraga terus kayak main gitu. Mungkin sebagian orang tidak setuju dengan pelajaran olahraga. Sementara kalau menurut saya pelajaran olahraga tuh perlu loh di sekolah. Nah, ini saya tuliskan. Oke, saya perkenalkan, masukkan ke situ. Kemudian di thesis statement-nya saya tuliskan. Ini thesis statement klaim ya. Physical education classes should be required for all public school students in all grades. Nah, itu klaim saya. Alasannya apa? Nah, alasannya tuliskan di dalam body. Nah, ini body-nya. Alasan pertama masuk ke dalam paragraf kedua. Ini alasan pertama ya. Paragraf kedua itu berarti body pertama. Body pertama. Oke. Physical education courses promote children's general health. Yaitu bikin anak tuh sehat. Tahu dari mana? Nah, kasih support nih. Support. Ya, masukkan supportnya. Kamu dapat informasi dari mana saja. Saya misalnya punya 3 support atau punya 2 supports ya. Oke, tuliskan. Si ini menyatakan begini gitu ya. Si B menyatakan ini, dituliskan. Kemudian alasan kedua. Nah, alasan kedua yang namanya pelajaran olahraga tuh teaches children the transferable life skills. How to work in a team ya, bikin teamwork, healthy competition gitu. Jadi saya berikan alasan yang kedua. Jangan lupa saya juga punya support. Kalau kita punya 3 alasan ya sebutkan alasan yang ketiga apa. Oke. Nah, setelah masuk semua argumennya, jangan lupa nih paragraf yang berikutnya, nih paragrafnya spesial. Ini tidak masuk ke dalam bukan bagian dari alasan kita, tapi ini adalah counter argument and refutation. Ya, counter argument and refutation itu silakan disampaikan.
counter argumentnya di sini. Kalau misalnya olahraga apa namanya, kalau saya bilang olahraga tuh perlu ya, sementara mungkin orang-orang bilang nggak perlu. Nah, kita tulis orang tua itu, some parents might disagree and claim that only academic subjects ya taught in school, harusnya itu kalau orang tua mikirnya tuh yang pelajaran di sekolah pelajaran akademik aja kan buat kognitif. Nah, saya tidak setuju, saya buatkan refutation. Most parents do not have time or resources to see that their children are getting enough exercise. Therefore, it becomes a school duty to ensure that the children are healthy both in mind and body. Ya, orang tua boleh tidak setuju gitu karena sekolah itu hanya untuk akademik, tetapi orang tua tidak punya cukup waktu untuk untuk mengecek apakah anaknya olahraga dan mengajarkan anaknya olahraga, karena itu perlu diajarkan di sekolah. Jadi yang tadinya tidak setuju akan jadi setuju dong. Ya, that is the counter argument and refutation. Ini satu paragraf aja. Ya, satu paragraf aja. Terakhir, we conclude. Ya, conclusion, masukkan conclusion sesuai dengan apa yang sudah dibahas di body pertama, body kedua, dan body ketiga. Oke, nah seperti itu gambarannya summary response essay. Any questions? Bagaimana kira-kira bisa? Izin bertanya, Miss. Boleh, silakan. Oke, Miss. Jadi nanti itu untuk presentasinya itu pakai PowerPoint kan, Miss? Bukan presentasinya Word, kan? Ya, presentasinya PowerPoint, esainya dikumpulkan saja, tapi esainya sama, topik esai sama dengan topik presentasi. Ketika kamu presentasi, ya yang poin-poin yang kamu buat di dalam esai masukkan ke dalam slide. Jadi kamu satu kali kerja sebenarnya. Cuman masalahnya tidak semua mau mulai dari esai. Esai kan panjang ya. Oh, nggak ada waktu Miss nulis esai. Makanya tadi saya tawarkan cara membuatnya dari summary response essay. Nah, jadi sebenarnya yang paling baik adalah if you start from the essay. Ya, mulai dari esai. Kenapa? Karena ketika kamu menuliskan esainya itu sebenarnya kamu mengisi bagian yang harus kamu presentasikan kan? Apa yang harus disampaikan dalam poin ini, poin ini, poin ini. Jadi ketika kamu sudah membuat summary response essay, apa yang harus disampaikan di presentasi UAS-nya itu sudah dibuat di dalam argumentatif essay-nya. Jadi kamu tinggal masukin aja ngomongnya apa, udah kamu tulis. Jadi satu kali kerja. Nah, kemudian yang ada di bagian badinya itu sudah sesuai dengan struktur presentasi di UAS-nya. Jadi kamu tinggal pindahin aja poin-poinnya. Itu ya. Jadi kalau kamu mau mulai dari esai itu lebih baik. Tapi ya, jadi nanti untuk UAS yang dikumpulkan ya di folder UAS itu adalah slide dan esai. Slide dan esai. Jadi kamu ngumpulin 2. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya saya presentasinya, karena Michael kan presentasinya minggu depan ya Michael ya. Ya sorry, minggu depan, 2 minggu lagi gitu. Nah, kayaknya mungkin nggak cukup ya sudah. Untuk yang batch pertama saya maklum kalau kalian PowerPoint-nya dulu ya. Jadi slide-nya dulu, esainya belum jadi. Oke, that's fine. Tapi kalau esainya sudah bisa jadi, itu lebih baik. Gitu ya. Oke, Michael. Does it answer your question? Oh ya, Miss.